Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, hari Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023, segera dimulai. Masing-masing danton menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh danton barisan yang paling kanan. Laporan setiap danton kepada komandan upacara. Satu, siap. Danton 3 siap. Laporan selesai. Jangan. Siap, jangan. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Inspektur upacara. Hormat! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Siap dilaksanakan. Dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, marilah kita mendirikan kita. Mendirikan kita mulai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Tidak diikuti. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara beserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat seluruhnya istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan acara 17 Agustus di sekolah pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan SDN 94 Singkawang, yang saya hormati adik-adik mahasiswa PPL, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan kelas 4, 5, 6 yang sudah hadir pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, anak-anak sudah hadir dan melaksanakan acara 17 Agustus di sekolah pada hari ini. Ya, kita hari ini merayakan hari kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan karena tepat pada hari ini di tahun 1945 tanggal 17 Agustus kita memproklamasikan kemerdekaan kita dengan dibacakan tadi proklamasi tadi. Teks proklamasi itu tandanya kita sudah merdeka. Jadi
Apa yang kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, alasannya kita melaksanakan upacara pada hari ini. Yang pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita meraih kemerdekaan. Itu karena para ulama, para pejuang kita zaman dahulu selalu berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merdeka, dan Allah memberikan kemerdekaan ini kepada kita. Yang kedua, mengapa kita melaksanakan upacara pada hari ini? Kita menghargai jasa para pahlawan. Selain mereka berdoa, mereka juga berjuang. Bahkan ribuan sampai jutaan pahlawan itu berjuang meninggal dunia karena berjuang melawan penjajah. Zaman dulu kita ratusan tahun dijajah. Mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, benda untuk meraih kemerdekaan ini. Tanpa pemberian dari Allah, tanpa usaha dari para pahlawan, kita tidak bisa merdeka sampai hari ini. Kalau zaman penjajahan dulu mau sekolah susah. Yang bisa sekolah adalah anak raja. Di sini ada anak raja. Ada kan? Nah, jadi yang bisa sekolah zaman dulu itu hanya anak raja, anak bangsawan. Kalau rakyat seperti kita tidak bisa sekolah, anak Belanda yang bisa sekolah. Kalau kita masih dijajah, alhamdulillah kita merdeka, kalian bisa sekolah dan tidak bayar. Kalau dulu tuh bayar, makanya anak raja dan anak bangsawan saja yang bisa sekolah karena harus bayar mahal. Kalau sekarang kalian tidak bayar sekolah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berterima kasih kepada para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan ini. Mengapa kunci sukses? Mengapa kita bisa merdeka? Tadi yang pertama, karena kita selalu berdoa kepada Allah. Kita meminta, karena semua ini ketetapan Allah. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita bisa merdeka. Yang kedua, ada usaha, perjuangan supaya bisa merdeka. Kalau dulu pahlawan kita berjuangnya dengan mengangkat senjata. Nah, kalau kalian sekarang bisa menjadi pahlawan dengan cara belajar dengan giat di sekolah, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang baik. Nah, kalian bisa menjadi pahlawan modern. Mau menjadi pahlawan? Nah, kalau mau jadi pahlawan, yang pertama harus cerdas. Yang kedua harus berkelakuan baik. Nah, pahlawan itu berkelakuan baik. Kalau yang berkelakuan jahat itu namanya apa? Penjahat. Ya. Jadi tidak dikatakan pahlawan. Kalau kita berkelakuan tidak baik, itu dinamakan penjahat. Kalau kita berkelakuan baik, kita dikatakan pahlawan modern. Mau menjadi pahlawan? Yang kedua, pahlawan itu bersatu. Nah, mereka itu bersatu, tidak terpecah belah. Kita dijajah karena kita terpecah belah. Nah, setelah ratusan tahun, kita sadar kalau kita terpecah belah, kita tidak bisa merdeka. Akhirnya mereka bersatu. Ada namanya Sumpah Pemuda. Ada pelajarannya kan? Nah, Sumpah Pemuda. Para pemuda dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke itu bersumpah untuk bersatu. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda persatuan, makanya kita bisa merdeka. Nah, kalian bisa lihat ini warnanya beda-beda kan? Nah, beda-beda suku, beda-beda baju, namun kita tetap satu, yaitu siswa SDN 94 Kawang. Jadi jangan terpecah belah, jangan saling berkelahi. Nah, karena kita ini adalah satu, siswa SDN 94 Singkawang. Jangan sampai akan duduk ya.
Yaitu ya, Bapak ingatkan lagi, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat Allah kita bisa merdeka. Yang kedua, kita harus berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah berjuang meraih kemerdekaan ini. Kita bisa menjadi pahlawan, kita harus berdoa kepada Allah dan kita ikhtiar belajar dengan rajin sehingga kita bisa menjadi pahlawan pembangunan di masa sekarang. Jadi itu saja pesan Bapak untuk kalian, mudah-mudahan kita bisa menjadi pahlawan di zaman modern ini. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya, siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah, wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah, wahai maha pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah, yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi cipta-ciptaanmu yang serba indah. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerah, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayangi, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati,
keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerah-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami dan bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan imitasi yang menyeret diri kami dari keindahan sejati kemanusiaan dan kemerdekaan kami. Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan apa saja selain Allah, termasuk diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami. Ya nuru, wahai cahaya di atas segala cahaya, pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami. Pancarkanlah cahayamu di telinga dan pendengaran kami. Pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami. Pancarkanlah cahayamu di hati dan keyakinan kami. Pancarkanlah cahayamu di pikiran dan sikap kami. Pancarkanlah cahayamu di kanan dan kiri kami. Pancarkanlah cahayamu di atas dan bawah kami. Pancarkanlah cahayamu di dalam diri kami. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan ciptaan-Mu dan meresapinya, dapat menangkap keindahan anugerah-Mu dan mensyukurinya, dapat menangkap keburukan jalan sesat setan dan menghindarinya. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan, kebenaran dan mengikutinya, dapat menangkap keburukan, kebatilan dan menjauhinya, agar kami dapat menangkap keindahan, kejujuran dan menyelaminya, dapat menangkap keburukan, kebohongan dan mewaspadainya. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya, sirnakan dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan di batin kami. Ya Allah, kami berdoa dengan menyebut nama-nama indah-Mu seperti yang Engkau perintahkan, maka kabulkanlah doa kami seperti yang Engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bukan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Danton barisan yang paling kanan. Komandan Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai.
selesai, barisan dibubarkan. kakak anak ke lihat kan kok ya. Kami, keluarga besar PN94 Semarang, mengucapkan dirgahayu RI yang ke-17 terus berlanjut untuk Indonesia maju.